Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alaz zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa syafi'ina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa azwaji wa zurriyyati wa ahli baitil kiram wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddadina wa jaddatina wa qarabatina wa ahli baitina wa masyayikhina wa muallimina wa ikhwanina minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususan ila arwahi abaina wa ummahatina jaddadina wa jaddatina wa qarabatina ahli baitina wa ila ruhi mu'allifi hadzal kitab nafa'ana Allah bi ulumihi wa sahla fahmi syai'ul lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi meriwayatkan an Ibni Umar, dari Ibni Umar, dari Abdullah bin Umar, man sa'ala biwajhillahi, man su'ila, barang siapa yang diminta biwajhillahi, dengan karena Allah, fa'ata, maka dia memberi, dengan minta-minta permohonan-permohonan yang karena Allah itu, dia kasih, dia kasih. Kutibalahu sab'una hasanah, maka dicatat baginya 70 kebajikan. Bila mana kita menerima tukang minta-minta, apakah itu cari amal dan sebagainya, karena minta-mintanya karena Allah, untuk berjihad di jalan Allah, apakah untuk anak yatim, apakah untuk pembangunan rumah ibadah, seperti di pinggir-pinggir jalan, di tengah-tengah perjalanan ketemu orang nyari amal begitu, atau datang ke rumah kita cari amal, tapi yang karena Allah, untuk berjuang di jalan Allah, maka dia banyak punya anak asuh, anak yatim yang perlu bantuan dari kita. Apakah dia sedang menjadi panitia dan sebagainya untuk kebaikan di jalan Allah,
kita kasih itu dia, maka kita akan mendapatkan pahala kebajikan 70 kali lipat ganda kebajikannya. Dan semakin berkah yang memberi maupun yang diberi. Tetapi kemarin tuh ada hadis yang kita bilang, kita sampaikan, tapi kalau memang minta-minta untuk memperkaya diri, memang sengaja datang dari kampung, mau lebaran nih, Ramadan gitu kan, namanya. Tapi untuk memperkaya diri, ayo kita berangkat ke Jakarta, mau lebaran nih, Ramadan, banyak orang zakat, banyak orang apa, minta-minta gitu. Itu hanya untuk memperkaya diri, maka semakin dibikin miskin oleh Allah Ta'ala orang itu ya. Dan kita nggak boleh memberi hanya untuk memperkaya diri, apalagi banyak bohong. Dia bohongin, dia bilang anaknya lagi mau masuk rumah sakit lah, segala macam ini dan itu. Semakin benar dijadikan tuh, anaknya jadi sakit, sebetulnya emang nggak sakit, jadi sakit bisa ya. Nauzubillah min dzalik ya. Kalau yang memberi sih mungkin karena dia nggak tahu sesuai niatnya, nolong orang lagi mau ke rumah sakit dan sebagainya. Tapi mereka yang bohong, besar tuh dosanya. Wa Ahmadu, dan Imam Ahmad juga, dan wa Turmudi, dan Imam Turmudi juga meriwayatkan an Salman bin Amir, dari sahabat Salman bin Amir, bahwa Rasul bersabda. Apa kata Rasul? As-shadaqatu 'alal masakin shadaqatun. Kalau kita sedekah kepada orang miskin, bukan keluarga kita, nggak ada urusan dengan pemilik kita, orang lain, orang miskin, sedekah kita pada dia, itu dapat pahala 1 lipat. 1 lipatnya apa? Hanya sedekah kita, pahala sedekah. Tetapi di sini wahya ala zirrahmi sintani sedekatun wasilatun. Tetapi kalau kita sedekah kepada orang miskin yang pemilik kita nih, pemilik kita miskin nih, kita sedekah sama dia, itu 2 lipat. 2 lipat. Pertama, kita sedekah menjadi kepada orang miskin. Yang kedua, silaturahim, menyambung silaturahim. Kadang-kadang dia minta kepada siapa lagi kalau bukan nama saudaranya yang kaya. Nih kaya, kasih itu. Nih kaya, beri dia. Datengin yang kaya, dateng dah. Sedekah tuh si kaya kepada dia 2 lipat pahalanya. Pertama, sedekah kepada orang miskin, dan yang kedua silaturahim. Jadi nyambung silaturahim pada saudaranya sendiri. Oleh karena itu sebelum kemana-mana, wa'atizal qurba, Allah perintahkan, berilah sedekah itu kepada orang dekat dulu. Orang dekat tuh masih pemilik kita, atau karena rumahnya dekat dengan tetangga kita. Nah itu. Jadi kepada orang jauh dan tidak ada hubungan silaturahim, itu nomor 2 dah. Yang pertama kepada pemilik kita dulu kalau masih ada yang miskin. Nah, bagaimana kalau kepada orang tua kita sendiri? Kepada orang tua sendiri mah bukannya sunnah itu sedekah, wajib. Bahkan kalau orang tua kita memang sudah nggak punya penghasilan, dia ngarepinnya memang dari kita, sudah putus usaha. Dulu apa tuh masih gagah, dia dagang ini dan itu. Sekarang udah lemah, menjadi tanggungan anaknya. Anaknya harus menjamin kehidupan dia, hukumnya wajib. Bahkan sebelum kepada anak bini,
orang tua dulu kita bagi, nyak kita ke babak kita ke, bagi dia dulu, baru keluarga kita, anak bini kita. Ya, itu kewajiban kita. Sebab sebelum ada anak, sebelum ada bini, siapa dulu tuh? Orang tua. Dia yang memang dari dulu membesarkan kita. Apalagi ibu yang menyusui, ya, yang mengurus kita, mandiin kita, yang nyisirin kita. Itu setiap dia nyisirin rambut anaknya, tiap rambut tuh istighfar, Bu. Ya, kita ngurusin anak kita sendiri nih, mandiin, kita sisirin, kita rapiin pakaiannya. Itu setiap lembar rambut tuh, lembar rambut istighfar buat ibu yang rajin ngurusin anak. Makanya sebaiknya adalah anak itu diasuh oleh orang tuanya sendiri. Ini kebanyakan kalau wanita karir dia serahkan kepada pembantu. Kadang-kadang dia serahin sama mertuanya, sama ibunya, yang dijadikan pembantu dan dijadinya ibunya. Ya, waduh. Untung sih ya nenek sih kadang-kadang gak mikirin dia jadikan budak, bukan. Emang sayang ngerawatin cucu gitu aja. Makanya gitu, Bu, ini kan banyak punya cucu nih, yang punya mah gitu ya. Andai kata dititipin sama mantu atau sama anak nih, cucu kita jangan merasa dijadikan pembantu, jangan. Emang merasa pengen ngurusin cucu gitu aja, karena sayang dengan cucu gitu. Sebab kalau kita merasa dijadikan pembantu, nggak ada pahalanya, Bu, nggak ada rahmatnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi karena kita sayang dengan cucu, ya, walaupun seolah-olah kita dijadikan pembantu ya sebetulnya, tapi karena kita niatkan karena sayang dengan cucu, rahmat Allah mengalir ke ibu-ibu tuh. Alhamdulillah. Sebab begini, kalau kita merasa dijadikan pembantu, jadi hati kesel, Bu. Hati jadi kesel, gua enak bener dijadikan bantu, lu kemana-mana lo kerja. Apalagi disuruh-suruh segala macam. Jangan, doain aja. Anak ke, mantu ke, cucu ke, semoga pada berkah, gitu aja. Dan kita memang kadang-kadang sebagai ibu, kalau udah tua mau ngapain lagi, ya? Jadi MC ngomong cucu, gitu ya. Kadang-kadang bapak juga gitu, ada yang ngomong cucu juga nih bapak nih, ya. Ada juga bapaknya. Habis nih emaknya pergi kerja, bapaknya pergi kerja, ya. Ini cucu ditinggalin di rumah, nganter sekolah kemana tuh, kakeknya tuh nganterin, ya. Yang kongnya nganterin, ya. Itu jangan merasa kita sebagai pembantu, jangan. Memang kita merasa cucu kita dialah yang akan memberi syafaat kepada kita. Kalau dia jadi anak yang soleh, ngedoain engkongnya, nanti engkongnya udah pada meninggal, di situ kita rasakan nanti ke depan. Kalau dia juga senang dengan engkongnya, senang dengan neneknya, begitu neneknya meninggal, nangis dia. Neneknya yang sayang banget, kakeknya, engkongnya yang sayang banget, suka diboncengin kemana-mana, mangkongnya mah babanya boro-boro, babanya mah kadang-kadang nggak sempet, ya. Tapi engkongnya kadang sayang sama cucu gitu ya. Maka itu insya Allah rahmat Allah mengalir kepada kita. Sebab kita juga kepada anak itu nggak boleh kita nyuruh, merintah ini dan itu, ya, sembarangan. Kudu tahu dulu situasi, kudu tahu situasi. Sebab kalau kita nggak tahu situasi, kadang-kadang anak tuh ngelak, disuruh ini dan itu, tar dulu, sebab dia lagi nggak sempet.
Kita boleh tanya dulu sempet apa kagak, ada waktu apa enggak, coba tolong dah. Begitu pakai bahasanya. Tetap sama anaknya kudu begitu. Jangan sampai anak kita ngejawab yang enggak enak. Sebab kalau anak ngejawab yang enak pada orang tua, anak itu jadi dosa. Sebab tidak ikram kepada orang tuanya, ngomong kasar, kan jadi dosa tuh anak. Gara-gara kita juga sih nggak tahu waktu. Nah, sikon dulu bagaimana nih anak kita nih kira-kira kalau kita suruh. Ya, jangan sampai anak itu berdosa sama kita, maka Allah menolong Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada seorang ayah di mana dia berbuat pertolongan kepada anaknya, jangan sampai berdosa kepada orang tua. Allah akan melimpahkan rahmatnya kepada orang tua, bapak-bapak, ibu-ibu, kakek, nenek, ya, yang sayang dengan anak cucunya. Insya Allah, ya. Kasihlah kesan yang indah, yang bahagia di akhir hayat kita kepada anak cucu kita. Jangan semakin tua semakin cerewet. Semakin cerewet, apalagi jatuh sakit, bersakit cerewet banget lagi, ya. Ini cucu udah kesel banget ini, disuruh-suruh mulu umpamanya ya, dan itu, ya. Maka kita hiduplah kasih sayang kepada semuanya, begitu. Jangan kita mentang-mentang kakek, mentang-mentang orang tua, maunya dihormatin, jangan. Kita hidup jangan pengen dihormatin sama orang, termasuk sama anak sendiri, nggak usah. Ya, sama murid, sama anak sendiri, sama siapa, tetangga, nggak usah. Mintalah kehormatan dari kita yang harus pandai menghormati orang lain, walaupun anak kita sendiri, walaupun tetangga sendiri, walaupun adik kita sendiri. Ya, ini kan kadang-kadang mentang-mentang abang, wah abang nih, dulu yang datang ke rumah gua, ya. Siapa aja yang sempat, kita aja silaturahim. Siapa yang berangkat duluan, itulah dia yang dapat pahala wajib. Ya, mudah-mudahan sekalian damai hidup kita. Apalagi mau lebaran ini, Bu, jangan banyak nuntut dengan laki. Kita belum mau kena baru, sejadah baru, ini baru, semuanya lihat dulu laki lagi punya apa kagak. Ya, jangan main minta aja. Apalagi ngeliat tetangga lantas rumahnya dicat, motornya baru, ya, motornya jelek dicat juga lagi. Abang, lu lihat tuh tetangga, oh gitu, jangan. Abang jadi berpikiran jadinya, ya, jadi tambah ruwet di pikirannya. Ya, jadi abang lagi mikirin puasa dulu diberes apa kagak puasa kita. Nah, badan kita sehat apa kagak? Nah itu. Kita jaga kesehatan kita, ibadah dengan sebaik-baiknya. Kalau ada titipan rezeki dari Allah kepada kita, ada keluasan, kita banyakin sedekah, banyak waktu kita, badan kita sehat, banyakin berbuat ibadah. Ya, dengan adanya di sini, mudah-mudahan yang hadir di sini sehat semuanya. Jadi lagi ibadah puasa juga, itikaf juga, taklim ngaji juga, kupingnya lagi ibadah, matanya lagi ibadah, semua anggota badan kita lagi bersyukur kepada kita. Sebab dimanfaatkan anggota kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaki juga girang. Dari pagi diajak melangkah ke sini, kaki lagi girang tuh. Ayo, gue diajak ke masjid, kaki aja ngedoain kita. Ya, itu setiap langkah istighfar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini nenek lagi ngeliatin saya aja nih, ya, nggak pakai kacamata ngeliat kalau itu ya. Ya, anggap aja saya guru, Bu. Anggap aja saya guru. Kalau ibu menganggap saya guru, ibu memandang wajah guru, dijadikan malaikat di langit istighfar buat ibu sampai kiamat. Di situ hikmahnya kita duduk di majelis taklim. Makanya jangan nunduk, udah nunduk tidur lagi. Ya. Begitu lagi banyak nih rahmat Allah berikan kepada kita, kita nggak terasa. Nanti kalau udah mati baru terasa.
Sekarang mah dianggap ringan aja. Nanti kalau dari kiamat, oh ini sukses kita semuanya. Alhamdulillah ya. Ini sekalian yang dalam hati Allah. Ini udah mau lebaran ini, lagi ngaji aja ini pada. Jumat depan langsung ngaji ini. Libur dulu kalau udah ya di Jumat depan ya. Libur dulu dah. Saya ngundang nanti bis lebaran pada hadir tempat saya, ada halal bihalal, datang aja, terbuka untuk umum, utama jemaah haji yang pernah ikut sama kita kumpul, ya kita silaturahim, tambah panjang umur, sehat walafiat, itu keuntungannya. Ibnu Hibban dan Ibnu Hibban juga menyampaikan hadis sodaqatu sirri tutfi'u ghadabir rabbi wasilatur rahmi tazidu fil umri. Ya, kata Ibnu Hibban dalam sebuah hadis Rasul sabdakan, sodaqatu sirri, sodakoh yang tersembunyi. Dia sodakoh dengan tangan kanan, ya tangan kiri nggak tahu. Artinya dia sembunyi-sembunyi, besar kayak kecil kayak, pokoknya dia sembunyikan sedekah dia. Ya, dia nggak terang-terangan. Tutfi'u ghadabir rabbi, itu dapat ya memadamkan murkanya Allah. Jadi Allah nggak marah sama kita. Jadi rencana marah nggak jadi marah. Antara apa? Dengan sedekah kita, ya, dengan sedekah kita. Wasilaturahmi, dan kalau kita rajin silaturahmi, tuzidu fil umri, dapat menambahkan panjang umur kita. Makanya datang ke sini niatin lagi dengan silaturahmi sama teman-teman, sama saudara-saudara kita yang dulunya jarang ketemu, tapi kalau sering ke masjid jadi sering ketemu kita. Apalagi biasanya itu salaman, waduh, masya Allah ya. Begitu kita salaman, Allah akan ngampuni dosa-dosa kita sebelum kita berpisah. Begitu. Baru datang dia salaman, mau pulang juga salaman, masya Allah. Seperti kalau kita kan kadang-kadang bukan baru datang juga baru bersalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salaman ya. Bagus itu salaman, kapan aja kita ketemu salaman, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita sebelum kita berpisah dengan saudara kita yang kita salaman. Dan kalau ada yang ngajakin salaman, terima. Jangan dulu salaman dulu sama gua, masa lu jangan. Masa biar nggak apa-apa, banyak salaman, begitu ya. Makanya enaknya di situ kita salaman, damai kita salaman. Ya, orang kalau lagi marah, ayo dah damai-damai terus salaman, ya kan? Salaman. Apalagi kita memang damai-damai semuanya. Salaman udah enak bener dah, sambil senyum. Apa kabar? Sehat? Gimana? Masya Allah. Saling mendoakan satu sama lain. Luar biasa. Apalagi mau lebaran, nanti nih lebaran pada salaman, semuanya pengen salaman, saudaranya yang jauh datengin, pengen salaman. Jadi banyak silaturahim, itu dapat menambahkan umur kita semakin panjang dan sehat walafiat gitu. Wa fi'lul ma'ruf, dan perbuatan kebaikan, ya, iyaqa masyari'a asu, itu dapat ya menghindari daripada ya kecelakaan, daripada bahaya malapetaka. Dengan banyak kita berbuat baik kepada orang, ya, waduh, ini ada duri di jalanan, kita buang, takut keinjek orang. Siapa kek gitu, wah ini ada lubang di tengah jalan, kasih urung supaya jangan ada nanti motor jatuh ke situ karena ada lubang gitu. Ya, itu perbuatan ma'ruf namanya.
perbuatan kebaikan-kebaikan yang spontan dari hati kita. Ya, waduh, ada makanan ini lebih daripada basi, nggak dimakan, bagi tetangga, dan lain sebagainya. Perbuatan kebaikan itu semuanya akan dapat memadamkan, mengurungkan celaka bencana yang menimpa kepada kita. Ya, yang harusnya kena bencana tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu pernah kita lagi mau berangkat kemana-mana, lagi buru-buru, mobil kita stop, tahu-tahu apa? Nggak berhenti, nyelonong aja. Kan kita kesel rasanya, ya kan? Kita kesel, ya Allah, itu mobil lagi buru-buru lagi di stop, oh nggak, kenceng aja, begitu, udah dah. Kan yang belakangan baru dah stop, ya berhenti. Begitu kita jalan sama sedikit, atau tuh mobil yang tadi nyungsem, apa kita bilang? Alhamdulillah. Tadi mah kita lagi sumpahin tuh orang, sialan, tuh supir, gua stop lagi nyelonong aja. Begitu dilihat sama kita nyungsem mobilnya, alhamdulillah. Bagus dia nggak berhenti. Coba kalau dia berhenti, gua naik itu nyungsem gua juga. Tuh, makanya kita harus husnudzon kepada Allah, kepada siapapun juga. Jangan merasa kita kecewa apapun yang terjadi kepada kita. Jangan kecewa. Semuanya ada hikmahnya. Yang Allah berikan apapun harus kita reda. Kalau kita redo dengan ketentuan Allah, nanti Allah yang tahu rahasianya ke depan. Nanti ya bukan Allah lagi yang ngabulin, bukan. Model ente kalau anak kabulin model begini ya. Coba dia rajin banget, lagi susah nih, rajin banget ini. Lagi susah, rajin banget ngaji, rajin sholat berjemaah, rajin. Lagi susah, lagi susah, usaha ini susah, dagang rugi, kerjaan udah nggak ada yang terima, udah tua, lamar sonokwari udah nggak pantas, itu ya, masya Allah, susah. Udah dah kalau itu rajin aja dah kita ke masjid. Begitu dapat tolongan kerja, ya pokoknya, boro-boro ya ke masjid, melongok juga kaya tuh masjid dah. Ini makanya kita andai kata susah kita tuh bermanfaat. Susah kita berarti tadi banyak manfaat. Apa karena kita susah? Rajin ngaji, rajin sholat berjamaah. Diterimain aja jadi orang susah. Ya, coba lihat yang kaya, umpamanya yang nggak sempet dia. Ya kenapa? Ngurusin hartanya. Orang udah sholat maghrib dia lagi ngurusin hartanya. Ya, orang tarawih aja juga masih belum sempet lagi ngitung duit setoran ini. Nah, subhanallah. Mendingan yang miskin udah pada kumpul di masjid dia. Iya kan? Buka puasa bersama lagi ikut gitu kan. Emang di rumah nggak punya buat buka, udah berangkat ke masjid. Alhamdulillah. Coba kalau yang kaya boro-boro dah belum pulang gitu, ada yang ngurusin hartanya aja begitu. Jadi kita ambil hikmahnya hidup ini semua. Biarin orang kaya di dunia, tapi kita kaya di akhirat. Rupanya Allah sayang sama kita. Biarin lu mah miskin di dunia juga, tapi nanti lu lebih kaya dari dia di akhirat. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu miskin juga alhamdulillah. Gak bakalan nyesel sama Allah. Ya, gak bakalan dengar Rasulullah kepada orang lain. Lu mah enak jadi orang, duit lu banyak, rumah lu gede, kendaraan lu cakep, segala macam, dan itu urusan ini dan itu semua beres. Gua mah miskin mulu. Ya, membagi orang tua kagak punya, lagi sedekah ke orang lain. Orang tua aja juga nggak punya kita untuk memberi dia. Ya, rupanya semuanya juga banyak hikmahnya yang Allah berikan kepada kita. Jadi tidak ada kelas yang kaya, kelas yang miskin, yang kaya lebih mulia, yang miskin lebih rendah. Enggak. Bahkan Rasul katakan kebanyakan orang yang masuk surga adalah orang miskin nanti. Orang miskin paling banyak di surga.
Sebab dia hisabnya juga paling dulu masuk surga. Sebab enggak ada banyak harta dia mah yang dihisab. Coba kalau yang kaya mah ditanya hartanya dulu. Lu banyak punya harta, boleh dari mana aja tuh? Duitnya dari mana? Dia buat apaan? Itu nimbun-nimbun aja tuh harta, ditimbun-timbun aja sampai mati loh. Nah banyak banget tuh belum diinfakkan di jalan Allah. Boro-boro zakat. Pajak aja juga belum bayar loh. Aduh, subhanallah, banyak benar urusan tentang harta nih. Hati-hati yang banyak punya harta, jangan bangga. Nanti berat tanggungannya di hadapan Allah, diperhitungkan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mendingan yang miskin, gue mereka hartanya memang kagak ada zakat, dia nggak punya harta. Begitu. Nah dia pelit ya, pantas pelit ya, emang gak punya duit, orang susah, pantas pelit. Ini yang paling bahaya kan orang susah lagi sombong. Nah ini susah sombong. Nah itu paling jelek dah tuh kelakuan. Susah sombong lagi. Ya. Kalau orang kaya sombong pantas dengan kesombongannya. Makanya lu kayak orang kaya aja lu gitu. Miskin juga ya. Masya Allah ya. Ini hadirin sekalian rahimakumullah. Jiwa kita mari kita hibur. Jangan ngerasain susah mulu ya. Ternyata yang susah paling enak nanti dia di sana, bahagia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia nggak pergi haji juga nggak diperhitungkan di hadapan Allah. Emang nggak punya duit, nah, buat daftar, buat pergi haji, dia nggak umroh kan nggak. Beli sama tetangga, lah memang dia membantu pakai apa, emang nggak punya duit, gitu. Paling kita membantu dengan karena tenaga ini dan itu. Kita nggak bisa dengan harta, dengan tenaga, dengan apa yang kita bisa membantu kepada orang lain. Apalagi ada umpamanya ada mobil rusak, ada mobil nyungsep, yang dicari siapa? Siapa lagi rumah bocor, atau bocor, siapa yang dicari itu? Memang orang kaya yang dicari, ya kan? Siapa yang dicari? Yang miskin, yang biasa dia minta tolong sama dia tuh, buat tangga ke sini, rumah gua bocor tuh, tolong betulin tuh atapnya. Siapa yang betulin? Si kaya? Bukan. Yang orang miskin. Sebab orang miskin lah punya waktu, ya kan? Waktu itu sebab nggak ngurusin banyak harta, dia enggak. Jadi bisa nolong orang dan sebagainya, ya. Begitu sekalian, kadang-kadang dibagi uang ini sekedar buat itu ya. Alhamdulillah, pakai begini lagi. Ya udah alhamdulillah dah. Kalau orang kaya mikirin dulu, gua udah pengen berapa duit nih, begitu. Ya. Tapi kalau orang miskin kadang biarin dah, saya memang bisa membantunya ini aja. Alhamdulillah. Makanya hidup kita lebih banyak, kita berharap banyak memberi daripada ngarepin pemberian. Ya, lebih baik kita banyak memberi daripada mengharap pemberian orang. Lebih baik kita banyak menghormati orang daripada pengen dihormatin. Wa ibnu Adi an Abi Hurairah utus sa'ila wa in jaa ala firasin. Bagi aja tuh kalau ada peminta-minta, pengemis segala macam, bagi aja, besar kecil ke sesuai kita maunya. Jangan pakai diusir, jangan pakai diusir. Ya kalau ada bagi aja. Untuk walau wa in ja'ala firasin, walaupun pengemisnya itu tukang minta-minta datangnya pakai kendaraan kuda, waduh gagah banget, tapi minta-minta dia. Nah kita bagi aja, ya begitu. Apalagi minta-mintanya untuk kepentingan umat, ya untuk kepentingan umat. Andai kata kepentingan pribadi, jangan sekali-kali kita mengusir pengemis. Kalau ada kita bagi, kalau enggak mohon maaf. Gitu, saya belum bisa memberi dan sebagainya, jangan kita usir, ya biarin aja. Apalagi sekarang yang lebaran lebih banyak tukang pengemis pada keliling, gitu. Wahwa dan juga Ibnu Adi
menceritakan an Jabir dari Imam Jabir, idza atakumus sa'ilu fad'u bi yadihi. Ya. Maka apabila datang tuh pengemis peminta-minta ke rumahmu, fad'u, maka berikan, letakkan piyadihi di tangannya tuh. Walau zulafan muharraqan, walaupun hanya sekedar kikil bakar. Kikil bakar, kukil kata nggak kikil? Kulit yang dibakar gitu, nggak pakai digoreng, nggak punya minyak. Goreng, walaupun hanya sekedar kikil bakar, bagi taruh di tangannya. Nah, berikan kepada dia. Walaupun hanya sekedar itu pemberian kita, jangan merasa hina. Ya. Dan yang diberi juga jangan merasa hina. Gua dibagi cuma ginian, jangan dibagi apa aja kudu diterima. Ya, sebab itu adalah rezeki orang memang beda-beda. Boleh dibilang itu rezeki dia yang memberi atau rezeki kita emang cuma segini. Dapat cuma segini, ya udah emang rezeki kita dapat segini gitu. Semoga bermanfaat ya. Mari selamat daripada puasa dan banyakin amal soleh di bulan Ramadan ini. Semoga banyak memberi berkah ya di Ramadan ini, dengan rezeki kita yang berkah, umur kita yang berkah, dan mudah-mudahan anak cucu kita diberikan keberkahan sepanjang hidupnya, dan insya Allah memberi manfaat kepada kita dengan banyak doa kepada kakek neneknya, pada orang tuanya. Semoga dilapangkan oleh kuburnya yang sudah pada meninggal ya. Semoga diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya, surga ditempatkannya. Amin ya rabbal alamin. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalam
Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.